yang aku disuruh kasih tentang proposal tuh. Aku sih nggak tahu. Wih, jam berapa nih? Nasinya kapan 30? Hai, masih lama cak kalau bapak masuk 30 menit lagi. Gak apa ya lagi nih? Gak, ayo. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Baik kan kabarnya? Alhamdulillah. Bapak sendiri gimana, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahu alazim. Sebelumnya anak-anak siswa kelas Palestina yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, nikmat, hidayah dan hidayahnya Allah kita semua bisa berkumpul untuk menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya, yakni menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, lupa pula kita aturkan pada junjungan kita, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Semoga kita semua termasuk menjadi dari salah satu dari golongannya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Lah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas tolong pimpin ke arah sana. Istiadah doa Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Dan amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum saya menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, saya ingin mengetahui siapa yang hadir dan tidak hadir pada pagi hari ini. Absen dulu ya. Ganteng. Ayo Pak. Rosi. Nabila. Istiqomah. Nadia. Kasih. Emilda. Dan yang terakhir Solihin. Oke, tadi semua. Oke, saya ingin minta tolong kepada saudara Rosi untuk menghidupkan proyektor kita pada kelas pagi ini. Baik, Pak. Nah, terima kasih kepada saudara Rasif yang telah membantu Bapak
Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar materi tentang zakat. Untuk yang pertama, kita mulai dari pengertian ataupun definisi terlebih dahulu. Emilda, menurutmu apa itu zakat? Zakat itu kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk orang yang membutuhkan, Pak. Tepat sekali. Nah, itu pengertian yang disampaikan oleh Emilda tadi itu benar. Dalam bahasa, zakat artinya suci atau tumbuh. Kemudian dalam syariat, zakat itu adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta menurut ketentuan Islam. Nah, di sisi lain, juga zakat adalah kewajiban dalam agama Islam untuk mewajibkan seluruh umat muslim untuk memberikan sebagian dari harta kekayaan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan seperti fakir, miskin, yatim, dan mustahik lainnya. Nah, zakat ini tujuannya apa? Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa seorang muslim serta meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap sesama. Oke. Kemudian saya ingin minta tolong kepada saudari Emilda untuk membacakan dalil tentang zakat yang berada di depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Oke, anak-anak sekalian, kemudian yang kedua ada hukum zakat. Soalnya Bapak ingin bertanya, hukum zakat itu adalah wajib. Bagus. Zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat zakat ini Bapak jelaskan segaris besar aja. Pertama itu ada Islam, kemudian balik, apa namanya, nisab, haul, 1 tahun, dan lain-lain. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak sekalian, kalau zakat itu wajib, kenapa masih banyak zaman sekarang itu umat Islam yang belum sama sekali membayar zakat? Ada yang tahu? Mungkin dikarenakan masih banyak belum tahu cara atau syaratnya, Pak. Oh, ada lagi? Saya, Pak, ada juga yang merasa hartanya itu miliknya sendiri, jadi ingin berbagi, Pak. Betul sekali. Nah, anak sekalian, itu tadi yang dijelaskan oleh saudara teman kita Rosik dan Istiqomah. Itulah kenapa pentingnya pendidikan zakat sejak pribadi. Kemudian materi yang kedua ada jenis-jenis zakat dan mustahik ataupun yang berhak menerima zakat tersebut. Untuk jenis-jenis zakat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada zakat fitrah dan yang kedua ada zakat mal. Coba saya minta Nadia, coba jelaskan apa itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib dibayar setiap orang, Pak, menjelang Idul Fitri. Biasanya berupa beras 2,5 kilo per orang. Bagus, benar sekali. Kemudian saya minta sekarang Nabila, bagaimana dengan pengertian zakat mal? Zakat mal dari harta, emas, dan hasil uang usaha. Ada syarat hisab dan haulnya, Pak. Nah, anak-anak sekalian, betul. Tadi yang dijelaskan oleh teman kita Nadia dan Nabila tentang pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu dikeluarkan menjelang Idul Fitri berupa makanan pokok ataupun uang. Kemudian zakat mal itu dikeluarkan atas harta seperti uang, emas, hasil pertanian, dan lain-lain. Pasti dia itu berbentuk harta. Nah gitu anak-anak sekalian.
Itu siapa itu yang main HP? Tolong kalau Bapak sedang menjelaskan, menerangkan, kita itu sedang belajar, jangan main HP. Tidak boleh seperti itu, tidak baik. Fokus dengan pelajaran. Nah, ini untuk pelajaran bagi siswa-siswa sekalian. Kalau sedang belajar itu tidak boleh main HP. Itu bisa menghilangkan fokus kita yang sedang belajar. Bisa menghilangkan fokus Bapak juga. Baik, Pak. Dan kali jangan diulangi ya. Pak, Pak. Nah, anak-anak sekalian, sekarang Bapak akan kasih atau memberikan kelompok pada kalian untuk berdiskusi. Satu kelompok itu membahas tentang zakat fitrah dan satu kelompoknya lagi itu membahas tentang zakat mal. Untuk kelompok pertama itu ada Ganten, Kasih, Rosyih dan Istiqomah. Itu mereka kalian membahas tentang zakat fitrah. Dan kelompok kedua membahas tentang zakat mal. Ada Nabila, Solehin, Emilda, dan Nadia. Baik, Pak. Silakan. Oke, perhatian anak-anak sekalian. Oke. Dari diskusi kalian tadi Bapak ingin bertanya tentang apa sih perbedaan yang paling mencolok dari kedua jenis zakat ini? Ayo, siapa yang tahu? Oke, kelompok pertama. Ganteng, ayo. Perbedaan bahwa terdapat zakat fitrah hukumnya wajib dan semua orang berinfak dengan ukuran sama. Nah, itu tadi anak-anak sekalian. Zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib dan semuanya harus dibagi rata. Karena itu harus rata. Ada lagi? Ya, kelompok kedua. Zakat mal bergantung pada jenis hartanya. Sekarang Bapak ingin bertanya kembali. Nah, ini siapa saja sih yang berhak boleh menerima zakat atau mustahiknya? Saya, Ya, Salihin. jadi yang berhak menerima zakat itu fakir, miskin, amil, mu'alaf, qorin, fisabilillah, ibnu sabil, dan rikob. Jadi itu semuanya ada 8, Pak. Oke, betul sekali Salihin. Nah, itu tadi penerima-penerima yang boleh menerima zakat itu tadi, semua itu sudah ada tertera di dalam Al-Quran, yakni dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Kemudian Bapak ingin meminta kesediaan kalian, siapa yang mau membacakan surah At-Taubah ayat 60? Silakan angkat tangan. Saya Pak Aziz. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله
alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya yaitu orang mu'allaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk orang yang berjuang di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sadaqallahu azim, masyaallah, tabarakallah. Terima kasih kepada teman kita ya, Rosid, yang telah membacakan dalil dari siapa saja yang berhak menerima zakat ataupun mustahik namanya. Tapi Bapak ingin bertanya tentang menurut kalian kelompok mustahik atau kelompok penerima mana yang paling banyak kita temui di saat ini ataupun di tengah masyarakat? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Saya Pak. Ayo, siapa? Ada. Ada dua, yaitu fakir dan miskin. Banyak orang yang punya utang karena keperluan mendesak Pak. Betul sekali. Fakir dan miskin adalah golongan yang paling kita temui di kehidupan di tengah masyarakat pada saat ini. Itulah mengapa zakat itu punya fungsi sosial. Kemudian saya juga ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, apa yang terjadi jika umat Islam itu benar-benar membayar zakat sesuai tuntunan syariat? Ini siapa yang bisa bantu jawab? Saya Pak. Oke, Nadia. Kesenjangan bisa berkurang Pak, dan orang miskin pun jadi terbantu. Ada lagi? Saya Pak. Ya, Masyarakat kasih. jadi lebih adil dan rasa iri bisa hilang. Oke anak sekalian, itulah tadi jawaban yang sangat dalam. Sebenarnya inti dari zakat tersebut. Maksudnya zakat itu bukan cuma soal angka gitu. Soal empati sosial terhadap tetangga, kemudian saudara kita. Maksudnya sadar ada orang lain yang punya hak atas harta kita. Oke, mungkin mari kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Oke, pertama ada satu. Zakat adalah sosial. Kemiskinan. Oke. Nah, siswa sekalian, ini adalah 4 kesimpulan materi kita pada pembelajaran tentang zakat pada hari ini. Saya minta tolong kepada siswa sekalian untuk membacanya dengan bersama-sama dan kompak. Yang pertama ada Zakat adalah kewajiban syariat dan bentuk pemberian. dan yang kedua Dan ada dua jenis utama, yaitu zakat dan fitrah dan zakat amal. dan yang ketiga ada 8 golongan berhak menerima zakat. dan yang keempat ada Zakat bisa menyembuhkan penyakit sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan. Oke, terima kasih. Sekarang Bapak ada
tugas buat kalian. Tolong buat laporan singkat dalam 1 halaman tentang kegiatan zakat di lingkungan sekitar kalian. Bisa dari masjid, rumah zakat, ataupun pengalaman pribadi. Baik, Oke, baiklah, demikianlah proses pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang zakat. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum saya tutup kelas pada hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Bapak. Apabila ada kata salah tingkah dan salah segala macamnya, Bapak ingin meminta maaf karena Bapak juga manusia, bukan malaikat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendengar. Saya kameramen, Bu. Salah ya? Salah. Oh, masih ya. Sabar dulu, Bang. Kira-kira bagaimana pengalaman menjadi seorang murid? Beliau ini guru. Beliau ini asli guru. Beliau ini guru, Bu, sebenarnya. Ayo foto. Kita sudah selesai. Empat Mana editor? untuk katakan cinta padamu. Hati ini akan Ini bisa lebih lama Pak gurunya. memendam Mana murid-muridnya? Mana murid-muridnya? Itu dua padamu. Ku katakan aku cinta kamu. Mataku ingin bertemu. Ku ungkapkan isi di hatiku. Berikanlah